Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bisyahri ramadana bifadli rabbina wa lailatul qadri bihi qad nazalat tuba liman talabaha kama thabat. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ubir yasirih dawahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana amma ba'd. Nyuwun sewu Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Muallif Sholawat Wahidiyah Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglu yang senantiasa kita taati dan kita dereki. Hadratul Mukarramah Mbah Nyai wal Mukarramah Ibu Nyai wa Ahlul Bait yang senantiasa kita muliakan. Bapak Ibu pengurus Pondok Pesantren Kedunglu Al-Munadharah yang kami hormati. Bapak Ibu panitia pelaksana asrama Ramadan Wahidiyah yang kami hormati. Hadirin hadirat, santriwan santriwati peserta asrama Ramadan yang berbahagia. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji tasakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulin alhamdulillahirabbil alamin, di mana kita masih diberi nikmat taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka asrama Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam yang seindah-indahnya semoga senantiasa tercurah kehadiran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ala alihi wa ashabihim wa tabi'ihim wa tabi'ihim ila yaumil qiyamah. Bundanya salam ikraman wa ta'ziman wa muhabbatan yang tulus semoga senantiasa tercurah kepada segenap kekasih Allah min awalihim ila akhirihim, khususnya kepangkuan beliau Qudhata Zaman Radawa'an, dengan penuh harap semoga beliau-beliau yang telah kami sebut di atas, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qudhata Zaman Radawa'an, senantiasa memberikan jangkungan dorongan doa restu kepada kita semua sehingga acara yang mulia pada pagi hari ini betul-betul memberikan peningkatan dalam segala bidang, wabil khusus bagi perjuangan suci fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat santriwan santriwati beserta Pondok Ramadan yang berbahagia. Mari kita
lanjutkan fikih bab toharoh. Kemarin sampai madzakarnahu ya. Sampai bab fardunya wudhu. Sekarang sunah-sunahnya wudhu ya. Wa sunanuhu asyaratu asya'a. Ini tidak usah dimaknai ya, karena materi masih banyak. Nanti tidak cukup kalau dimaknai. Jadi saya baca saja nanti dimuroti aja. Tapi kalau bisa ya kalian tulis murotnya ya. Wa sunanuhu asyaratu asya'a. Sunah-sunahnya wudhu ada 10 perkara. Jadi sunah-sunahnya wudhu ada 10 perkara. Ini penting ya, jadi walaupun sunnah itu usahakan untuk tidak ditinggalkan. Karena Rasulullah bersabda, siapa yang menyempurnakan wudhunya, artinya dikerjakan semua baik yang sunnah maupun yang wajib, yang fardu. Lalu setelah wudhu dia membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka nanti di hari kiamat dia akan dibukakan 8 pintu surga. Dibuka semua, disuruh milih. Kamu mau masuk lewat pintu mana? Bebas. Nah itu. Dan nanti anggota wudhu kita nanti di akhirat akan bercahaya. Ya, jadi usahakan untuk dikerjakan semua sunah-sunahnya supaya tubuh kita nanti semua bercahaya di akhirat. Yang pertama atasmiyatu, yaitu membaca bismillah. Membaca basmalah. Ini penting ya, terutama untuk kita pengamal sholat wahidiyah. Karena dalam basmalah itu kalau kita kupas, itu ada lillah dan billah. Bismillah, saya wudhu ini atas nama Allah, artinya lillah. Dan billah, karena kan biismillah kan aslinya itu. Kalau ismunnya dihilangkan kan tinggal billah. Artinya ya saya wudhu ini atas nama Allah lillah dan dengan kekuatan Allah billah. Jadi dalam bismillah itu ada terkandung lillah dan billah. Jadi ini nanti bisa mengingatkan kita untuk lillah dan billah. Yang kedua, wa ghuslul kaffaini. Membasuh 2 telapak tangan. Qabla idkhalihimal ina'a. Sebelum memasukkan kedua telapak tangan ke wadah. Jadi sebelum wudhu itu membasuh kedua telapak tangan. Terutama kalau dia nanti wudhunya ke air yang banyak. Biasanya kan langsung diciduk dari tempat airnya. Kalau airnya sedikit biasanya digerojok nih apa bahasanya, dituangkan. Kalau airnya sedikit biasanya dituangkan. Terus yang ketiga wal madmadatu wal istinsyaku. Wal madmadatu dan berkumur wal istinsyaku dan
menghirup air ke hidung, menghisap, menghirup. Jadi untuk hidung itu jangan cuma air kamu apa disodol nih yang apa disodol nih. Jangan cuma air jari kamu masukkan ke hidung. Jadi yang sunnah itu memasukkan, disedot. Jadi air itu kamu sedot, disedot ke sini. Tapi jangan keras-keras, nanti kalau bablas ya repot. Jadi ini sekaligus. Jadi yang baik itu berkumur dengan menyedot air ke hidung itu sekali. Jadi sekali kamu ambil air, ini sekali untuk kumur dan hidung sekaligus. Jadi kamu berkumur sambil ditarik ke hidung. Jadi ini sekali jalan, baiknya seperti itu. Paham ya? Paham Mas? Paham ya? Jadi untuk hidung jangan cuma dimasukkan seperti ini, tapi air itu masuk ke hidung sini. Terus wa maswu jami'i ra'si, mengusap seluruh kepala. Jadi seperti kemarin ya. Kalau wajibnya kan yang penting sebagian kepala. Tapi sunnahnya itu membasuh seluruh kepala atau seluruh rambut. Wa mas'ul udhunaini, dan mengusap kedua telinga. Mengusap kedua telinga, zahirihima wa batinihima, baik lahir maupun batin. Maksudnya luar maupun dalam. Mengusap kedua telinga baik luar maupun dalam. Bima'in jadidin, dengan air yang baru. Bima'in jadidin, dengan air yang baru. Jadi setelah mengusap telinga, ambil air lagi untuk mengusap ke kepala. Wa takhlilul lihyati, dan menyela-nyelai jenggot, al-kasati, yang tebal, yang lebat. Menyela-nyelai jenggot yang lebat. Kan kalau jenggotnya lebat itu sekira dagingnya, kulitnya janggut itu tidak terlihat. Jadi kalau kamu melihat jenggot itu kok kulit janggut tidak terlihat, berarti lebat. Itu yang wajib cuma diusap. Tidak harus meratakan air sampai ke dalam-dalam jenggot. Cukup kamu usap jenggotnya sudah. Tapi yang sunnah itu disela-selai, artinya jenggotnya disela-selai seperti ini. Seperti itu. Wa takhlilu asabi'i, dan menyela-nyelai wa takhlilu asabi'il yadaini warijlaini, dan menyela-nyelai kedua jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Menyela-nyelai jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Ketika membasuh tangan itu disunahkan disela-selai seperti ini. Ya. Jadi menyela-nyelai tangan, disela, dibersihkan seperti ini. Terus wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri. Jadi kanan dulu, baru kiri. Ini berarti untuk tangan dan kaki. Untuk telinga itu tidak disunahkan kanan dulu kiri dulu ya, kalau untuk telinga.
Ini yang disunahkan kanan kiri dulu itu cuma tangan dan kaki. Kalau untuk telinga itu tidak perlu kamu kanan dulu kiri dulu, enggak usah. Langsung bersama. Terus wat thaharatu salasan. Membersihkan 3 kali. Jadi kan setiap anggota wudhu itu yang wajib dibasuh sekali. Asalkan sudah rata ya cukup. Cuma kalau sekali belum rata ya harus 2 kali. Sunnahnya itu 3 kali. Harusnya 3 kali sudah rata. Kalau tidak rata itu was-was biasanya. Yang telu gak cukup, biasanya orang was-was. Harusnya 3 kali itu sudah lebih dari cukup harusnya. Wal mualatu dan terus menerus. Artinya tidak dijeda. Kalian kan boleh, misalkan basuh wajah di jeding sana. Terus dipanggil orang, kamu pergi dulu. Belum selesai. Terus nanti kamu tinggal lanjut tangan. Itu tidak apa-apa ya. Tapi tidak dapat kesunahan. Karena sunahnya itu terus menerus. Jadi terus menerus ini tidak wajib. Kamu bisa nyicil wudhu itu bisa. Ya. Basuh wajah dulu, buat tinggal ngopi. Terus basuh tangan, ngopi neh. Misalkan ya. Tapi ya tidak baik. Yang baik itu langsung. Langsung ini batasannya apa? Batasannya sekira anggota yang baru dibasuh itu belum kering. Itu masih dapat kesunahan mualah terus menerus. Terus walladzi yang qudul wudu'a sittatu asya'a. Perkara yang bisa membatalkan wudhu ada 6 perkara. Perkara yang bisa membatalkan wudhu ada 6 perkara. Ini perhatikan ya, nanti supaya tahu apa yang bisa membatalkan wudhu. 1, ma kharaja minas sabilaini. Perkara yang keluar dari 2 jalan. Perkara yang keluar dari dua jalan. Maksudnya kubul dan dubur. Apa bahasa sing halus ya. Jalan depan, jalan belakang. Apa yang biasanya keluar dari jalan belakang? Kotoran sama angin ya. Itu. Misalkan kalian pas BAB keluar batu, itu tetap batal wudhunya ya. Walaupun yang keluar itu batu atau perkara yang tidak wajar. Yang keluar cacing misalkan. Ya tetap batal wudhunya. Kalau dari jalan depan itu nanti macam-macam. Untuk laki-laki perempuan itu nanti ada air seni. Kalau keluar air seni ya berarti batal. Kecuali nanti mani atau kalau laki-laki maaf ya, tapi ini ilmu. Ada laki-laki mungkin sedang duduk sila, terus ketiduran, mimpi basah. Nah ini wudhunya tidak batal, tapi wajib mandi. Tapi kalau tidurnya tidur terlentang ya batal, karena batalnya karena tidur bukan karena keluar sperma, paham ya? Terus kalau wanita ini nanti ada darah haid, darah nifas, darah istihadah.
itu nanti juga membatalkan wudhu. Atau untuk laki-laki kalau perempuan saya tidak tahu, ada yang namanya malbi. Malbi itu kalau keluar ketika syahwat, syahwat ya. Nah, dia cairan bening, itu biasanya. Ini membatalkan wudhu, tapi belum sampai klimaksnya, belum sampai keluar sperma. Biasanya kan keluar dulu yang bening, itu namanya malbi. Nah, ini maaf, walaupun agak jorok tapi ya, kalian harus tahu. Nah, ini membatalkan wudhu dan najis. Membatalkan wudhu dan najis. Ada lagi nanti namanya wali. Wali itu keluar biasanya setelah buang air kecil. Bentuknya seperti dahak, mirip dahak tapi agak keruh. Ini biasanya karena terlalu lelah, kecapean. Kalau pada laki-laki kecapean, terus ketika setelah kencing keluar seperti dahak itu namanya wali. Ini najis juga, tapi tidak wajib mandi. Ya, yang wali tadi juga sama. Yang wajib mandi itu cuma ketika keluar mani, sperma. Kalau wali tadi, yang syahwat tadi, dan wali ketika setelah kencing itu tidak wajib mandi, tapi wajib wudhu. Dan itu najis. Paham ya? Yang laki-laki paham ya? Ya. Terus wanaumu dan tidur banyak. Wanaumu dan tidur ala ghairi hayatil mutamakin. Tidur yang tanpa meletakkan pantat. Iya bahasa ini. Tidur yang tidak meletakkan pantat. Maksudnya tidurnya orang yang tidur telentang nih. Kalau tidur duduk, pantatnya tetap di tanah, itu tidak batal. Jadi kalau kalian Jumatan biasanya kan gampang ada misalnya. Jumatan itu kalau misalnya duduk, terus tetap bokongnya itu tetap di tempat duduk, itu tidak batal wudhunya. Tapi kalau tinggal gitu, terus bokongnya angkat, ya batal. Makanya pengen amat ya senden-senden. Tapi jangan ya. Kalau Jumatan, sebelum Jumatan usahakan tidur qailullah. Ada kalau mereka tidak tidur qailullah, tidur saat sebelum sholat zuhur. Setengah jam cukup. Supaya nanti ketika Jumatan, ketika mendengar khutbah kalian tidak akan ngantuk. Dan ini terbukti secara kesehatan bagus. Bisa membuat otak itu lebih fresh dan lebih, makanya orang yang terbiasa tidur qailullah itu otaknya lebih encer biasanya, karena ketika siang itu ada istirahat itu. Terus wajawal akli, hilangnya akal. Hilangnya akal sebab
mabuk atau sakit. Hilangnya akal sebab mabuk atau sakit. Pingsan atau karena mabuk itu wudhunya walam fil rajuli al-mar'ata al-ajnabiyata min ghairi hakimin. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan ajnabi yang tanpa penghalang. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan ajnabi yang tanpa penghalang. Bersentuhan kulit antara laki-laki yang bukan mahramnya. Semua orang yang boleh kamu nikahi itu berarti mahram. Yang boleh kamu nikahi itu berarti otomatis membatalkan wudhu kalau bersentuhan. Yang tidak boleh kamu nikahi, yang haram kamu nikahi itu nanti otomatis tidak membatalkan wudhu. Siapa yang tidak boleh dinikahi? Pertama ke atas dulu, ke atas. Itu orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek, terus ke atas itu tidak membatalkan. Kalau ke samping saudara kandung, saudara kandung entah saya seibu atau saya saja atau seibu saja, atau tadi saudara sesuai itu juga membatalkan itu. Terus kalau ke bawah nanti ada anak, cucu, terus ke bawah. Terus nanti ada keponakan. Keponakan itu anak dari kakak atau anak dari adik kamu. Itu tidak membatalkan wudhu dan haram ini. Kalau sepupu itu sudah boleh menikah. Paham sepupu ya? Sepupu itu anak dari saudara orang tuamu. Orang tuamu kan biasanya punya kakak atau punya adik. Itu kalau punya anak itu sepupu. Dan itu tidak boleh dinikahi. Makanya jangan disentuh dan jangan keluar berdua bahaya. Biasanya dulur, dulurku dewe dijak dolan. Kamu nek omah wong loro iki bahaya. Hati-hati. Terus nanti kalau anak tinggi bagaimana? Misalkan kamu nanti nikah dapat janda anak satu. Atau yang wanita dapat diurin atau diurin. Itu juga anak satu itu anaknya bagaimana? Apakah kalau kamu nikah anak diri kamu jadi mahram atau tidak? Ya? Tergantung, ada syaratnya. Jadi mahram tapi ada syarat. Nah, syaratnya sudah pernah berhubungan suami istri. Ketika kamu mungkin nikah sama janda satu, ya. Kalau sudah berhubungan badan, otomatis anaknya jadi mahram. Tidak boleh dinikahi walaupun sudah cerai, tetap tidak boleh. Nanti jadi anak mahram. Atau mertua. Mertua itu ini tidak usah menunggu hubungan kalau mertua. Mertua itu sekali anak sah jadi dan ini tidak membatalkan wudhu. Artinya sama seperti orang tua kamu. Walaupun kamu sudah cerai sama istri atau suami. Jadi mertua itu tetap mertua sampai meninggal, sampai hari kiamat.
Jadi untuk mertua ini tidak ada istilah mantan mertua, tetap mertua. Walaupun kamu tidak cerai sama anaknya, jadi dia tetap haram nikah dan tetap tidak membatalkan wudu walaupun sudah cerai. Paham ya? Tapi kalau sama saudara tiri itu berarti janda sama duda menikah, sama-sama punya anak. Ya ini tetap ini orang lain ya, anak sama anak ini. Walaupun orang tuanya sudah berubah, tetap orang lain. Artinya tetap membatalkan wudu dan dinikahi. Jadi orang tua nikah sama anak, nikah sama anak itu boleh tapi ya jangan. Sebaiknya boleh tapi sebaiknya jangan. Wa masru farji al-adami jika dilengkapi menyentuh farjinya anak Adam dengan telapak tangan, menyentuh farji anak Adam dengan telapak tangan, dengan batinnya telapak tangan bagian dalam. Menyentuh kemaluan. Kemaluan itu mana? Kemaluan itu area setelah bulu-bulu. Ini kalau disentuh pakai telapak tangan itu, ketika kamu temukan tidak terlihat itu berarti ya sentuh. Kalau silakan ini tidak lama. Kalau menutup ya pakai yang sini. Ya tidak membatalkan wudu. Terus bahas kalau berarti berbulihi alal jadid. Menentuh bibir dubur. Apa itu? Bibir dubur. Dubur itu jalan keluar belakang. Anus. Menyentuh bibir anus. Menurut kaul seperti ini, Imam Syafi'i itu kan ada dua pendapat awal pendapat akhir. Ini menurut pendapat yang akhir. Ini ciri-cirinya pokok area yang kalau kamu pegang itu berikut ya. Bagian yang kalau disentuh terasa berikut. Walati yudhibul husla sittata asya. Ini pembahasannya serem habis. Walati yudhibul husla sittata asya. Perkara yang mewajibkan mandi ada 6 perkara. Perkara yang mewajibkan mandi ada 6 perkara. Salah satu tashtariku fiha rijal wan nisa. Salah satu tashtariku fiha rijal wan nisa. Yang tiga bagian itu
untuk laki-laki dan perempuan. Yang 3 bagian untuk laki-laki dan perempuan. Nah, yang 3 kan ada 6, terus yang 3 bagian untuk laki-laki dan perempuan. Dibagi 2 nanti. 6 dibagi 2, 3. Yang 3 berlaku untuk laki-laki dan perempuan, yaitu wahya yulqiko kulfitana ini, bertemunya 2 alat kelamin laki-laki dan perempuan. Iya terangnya boleh. Pokoknya, tapi ini yang penting, masalah ini kan nanti berhubungan dengan puasa juga. Yang di bawah Allah ditutup telinganya. Wah ini benar. Kapan wajibnya ketika ini yang mungkin belum wajib itu pemikiran. Jadi kapan wajib ketika laki-laki ada ujungnya filmnya ini. Jadi ketika sudah masuk semua itu baru. Kalau cuma ujungnya belum masuk filmnya itu belum wajib kan? Ini supaya tahu saja. Terus orang jalil mani lanjut. Orang jalil mani keluarnya sperma. Keluar sperma. Sekarang ini. Wal maulud dan mati. Jadi orang itu kalau mati wajib mandi. Tapi yang kewajiban bukan mayit, karena mayitnya. Jadi kalau kamu mati, kamu itu kewajiban mandi. Tapi berhubung kamu sudah mati, akhirnya yang kewajiban orang sekitar kamu untuk memandikan kan? Terus katalah satu tahta sintihan nisa. Dan yang 3 bagian khusus untuk perempuan. Yang 3 bagian khusus untuk perempuan. Yaitu wajal haidu wan nifas wal wiladatu, yaitu pertama haid itu bulan dan esperansa. Terus nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan, dan wiladah melahirkan. Jadi melahirkan, setelah melahirkan juga wajib mandi. Walaupun melahirkan secara sesar. Bedanya kalau melahirkan yang dikeluarkan bayi. Kalau nifas yang dikeluarkan darah. Bukan darah. Ya ada, tapi ini mandi karena melahirkan. Kalau nifas itu mandi karena keluar darah nifas. Laki-laki biasa kita ke sana, orang kata lain. Ya, pasul kawarok itu lugusli
salah satu asya. Artinya mandi ada 3 perkara. Fardunya mandi ada 3 perkara. Satu an-niyatu. Pertama nih niat. Niatnya bagaimana? Kalau tidak tahu artinya pakai Indonesia. Saya niat mandi besar. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar. Lalu karena yang kedua wa izalatun najasati, menghilangkan najis. Ingka ta'ala badanihi, jika di badannya ada najis. Menghilangkan najis jika di badannya ada najis. Ini maksudnya najis yang ada zatnya. Misalkan kalian habis kena kotoran merpati, pelaku plok kena kemudian apa telak dulu. Nah ini sebelum mandi dihilangkan dulu. Tapi kalau najis hukumnya tinggal hukumnya saja najis. Misalkan tadi kena percikan air kencing misalnya, cuman ditinggal bentar kering kan, sudah tidak ada najisnya hilang. Nah ini namanya najis hukumnya. Kalau ini cukup nanti sambil mandi tidak apa-apa, sambil otomatis hilang. Tapi kalau ada zatnya najis nih, ada kotoran ayamnya misalnya, itu ya harus dihilangkan dulu kotorannya. Tingkalan malaikat wa isyalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati. Wa isyalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati, mengalirkan air pada seluruh rambut dan kulit. Mengalirkan air pada seluruh rambut dan kulit. Wasunanuhu famsatu asya. Sunah-sunahnya mandi ada 3 perkara, ada 5 perkara. Atasnya itu 1 membaca basmalah. Wal wudu'u, dan wudu qablahu, sebelum mandi. Wudu sebelum mandi. Wa qararul yadi 'alal jasadi, dan menggosok-gosok tubuh. Tubuh yang disiram pakai air digosok-gosok. Wal mualatu, dan terus menerus. Jadi tidak nyicil, walaupun boleh. Wataqtimul yumna 'alal yusra, mendahulukan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri. Mendahulukan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri. Dan ini saya beritahukan tata cara mandi yang baik dan benar. Pertama, kalian membersihkan tangan, telapak tangan seperti wudhu ini. Sambil bismillah, sambil niat. Pertama tangan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla alhamdulillah tajil akbari. Baru niat. Setelah niat duduk.
duduk. Untuk perempuan, semua yang terlihat di depan itu wajib kena basuh. Kamu duduk jongkok ya, bukan duduk silo ya. Jadi duduk jongkok, semua bagian depan yang terlihat itu wajib dibasuh. Untuk jalan belakang itu kan kalau kalian buang air, ada yang kalau ngeden itu keluarkan. Kalau ngeden keluar itu harus dibasuh juga. Ini ngeden dulu dibasuh. Sudah paham ya? Paham gak? Terima kasih ya. Paham ya? Jadi duduk dibasuh bagian depan dibasuh, terus rotul ngeden dibasuh bagian belakang. Selesai berdiri terus wudhu. Jadi fungsinya didahulukan itu supaya nanti wudhunya tidak batal lagi. Jadi setelah kamu bersihkan kemaluan depan belakang, kalian berdiri lagi untuk wudhu. Nah, gimana? Ya, kalau jadi wudhu, setelah wudhu dilanjutkan membasuh kepala. Basuh kepala, lalu tubuh bagian kanan, terus tubuh bagian kiri, terus kaki bagian kanan, kaki bagian kiri. Ya, selesai. Seperti itu langkahnya untuk mandi. Ingat ya. Tapi untuk wudhu tadi sunnah. Kalau kalian tidak mau wudhunya adalah lain kalau, tapi sebaiknya kan ada sunnah wudhu sebelum mandi. Terus balik risalatul masunatu sab'ata asyara. Mandi sunnah ada 14. Ada 14 mandi sunnah. Perhatikan. Ini apalagi nanti ini kan momennya puasa. Puasa itu kalau mandinya mandi sunnah, terus kamu mandi kemasukan air ke kuping, ke telinga, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau mandinya bukan mandi sunnah, kalian mandi menyiram kepala, terus ada air yang masuk ke telinga, ini bisa batal. Makanya hati-hati. Nah, mandi yang sunnah apa saja? Di sini ada 14 mandi sunnah. Sab'ata asyara berarti 17 mandi. Satu, Ghuslul Jum'ati. Ghuslul Jum'ati, mandi Jumat. Jadi ketika kalian mau berangkat Jumatan, itu laki-laki mandi Jumat. Ini mandinya ya sama seperti mandi besar, sunahnya ya. Wal aidah ini dan mandi 2 hari raya. Mandi 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Wal istisqa'u dan mandi untuk sholat istisqa. Istisqa itu sholat meminta hujan. Wal khusufu dan mandi untuk sholat gerhana bulan. Mandi untuk sholat gerhana
bulan. Wal kusufu dan mandi untuk sholat gerhana matahari. Wa ghuslu min ghuslil mayyiti, dan mandi ketika akan memandikan mayit. Jadi sebelum memandikan mayit disunahkan mandi dulu. Sing ngedusi urung adus. Makanya sebelum memandikan mayit disunahkan mandi dulu. Wal kafiru idza aslama, orang kafir ketika masuk Islam. Tadi orang mu'alaf itu masuk Islam itu nanti disunahkan dia mandi. Ya pastinya belum tahu, makanya kamu yang memberi tahu. Kalau ada orang baru masuk Islam, kamu beritahu mandi dulu mas. Wal majnunu wal mughma alaihi idza afaqa, dan orang gila dan orang yang kena penyakit ayan ketika sembuh. Ayan, orang gila dan orang ayan ketika sembuh. Atau ada orang epilepsi ayan, gila atau epilepsi terus sembuh dari gilanya atau sembuh dari epilepsinya, dia disunahkan mandi. Wa ghuslu indal ihram, mandi ketika ihram. Nanti kalau kalian haji ketika mau ihram itu disunahkan mandi dulu. Wali dukuli Makkah, dan mandi ketika masuk kota Mekah. Kalau kalian nanti berkunjung ke Mekah, ketika masuk Mekah itu disunahkan mandi. Walil wuqufi bi Arafah, dan karena wukuf di Arafah. Ketika mau wukuf di Arafah, prosesi haji di puncak haji, nanti juga disunahkan mandi. Walil mabidi di Muzdalifah, dan karena menginap di Muzdalifah. Ketika mau menginap di Muzdalifah, nama tempat ya ini, bukan nama orang. Jadi kamu kira nginap namanya di Muzdalifah di Mekah sana. Wali ramil jimari, dan karena melempar jumroh. Jumroh ada berapa? 3 jumroh apa? Ula, Usta, apa? Batu. Ini ceritanya di Nabi Ibrahim dan Nabi melempari, siapa yang dilempari? Iblis. Jadi ini untuk mengulang kejadian ketika Nabi Ibrahim melempar iblis. Ini juga biasanya jadi dari para ulama. Jin iblis bulan metok kena beban bandem. Jadi kalau usah wedi, namanya kalau moro-moro ini Mbak Kunti, yang demai.
Tapi jangan dipakai batu yang besar, nanti takutnya teman kamu prank. Terus walid tawafi lisan, walid tawafi dan mandi karena tawaf dan karena tawaf. Mau tawaf juga mandi. Tawaf itu apa? Tawaf apa? Mengalir itu kan? Terus dan karena sa'i itu apa? Lari-lari kecil. Apa? Sa'i itu lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Terus wali dukuli Madinata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena masuk kotanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika masuk Madinah. Terus masalah ini saya ini konsadu asyirah. Masalah ini saya ini akhir asyirah. Syarat-syarat tayamum ada 5 persyarat. Satu, wujudul udhri bisa marin awet marotin. Adanya udhur sebab perjalanan atau sakit. Jadi kita itu boleh tayamum. Satu, di sini dikatakan perjalanan, maksudnya itu orang itu kalau perjalanan zaman dahulu itu umumnya cuma bawa bekal minum sedikit, sehingga tidak, kalau dipakai wudhu nanti kehabisan air minum. Jadi maksudnya itu boleh tayamum ketika tidak ada air, untuk wudhu, atau karena sakit yang kulitnya tidak boleh terkena air, maka boleh tayamum pakai benang. Waktu sholati, sudah masuk waktu sholat, Jadi untuk tayamum itu harus nunggu masuk waktu sholat. Tidak boleh sebelum masuk sholat kalian tayamum. Karena ini kan alternatif, sesuci alternatif kan, harusnya kan wudhu. Karena tidak bisa wudhu tayamum. Maka ini nanti menunggu masuknya waktu sholat. Siapa tahu ketika masuk waktu sholat modulnya sudah hilang. Terus watola ulmani, mencari air. Untuk orang yang kehabisan air, dia wajib mencari air dulu. Jadi jangan mentang-mentang kamu kerannya tidak ada air langsung tayamum, tidak boleh. Wah, ini kerannya mati tak tayamum air, tidak boleh. Harus berusaha mencari air dulu. Seberapa jauh kita wajib mencari? Berapa kira-kira yang tahu?
Kita wajib mencari air itu sampai kita harus berkelana berapa jam. Ya, 10 kilo. Kata para ulama harus mencari air sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang di tempat yang rata. Kalian pernah nggak menghitung apa? Rumus jarak ke horizon. Nah, kalian tahu pelajaran itu? Rumus jarak ke horizon. Boleh. Geometri apa? Di mata kita kan sekitar 1,5 meter. Depan terus. Kira-kira sekitar 4 sampai 5 kilometer. Cukup jauh ya. Jadi mata kita ini di tempat yang lapang itu ternyata bisa melihat sekitar 4 sampai 5 di gampang ini 4,5 kilo. Jadi kita harus mencari radius 4,5 jika ada dugaan ada air. Tapi jika yakin tidak ada air tidak usah. Jadi ketika kita sudah yakin tidak ada air tidak wajib tapi jika ada dugaan ada air di radius 4,5 kilo ya kita harus mencari dulu. Terus wataan dulu istimali. Ada halangan untuk menggunakan air. Ada halangan untuk menggunakan air. Yes, sebenarnya sama dengan sakit tadi. Sakit yang tidak bisa dia menggunakan air. Wajibi pada lagi tidak menemukan air setelah mencari. Setelah dicari ternyata tidak ada air. Atau ada air tapi ada penghalang, artinya mungkin perang kondisinya. Kalau kita keluar takut diserang musuh, ditembak. Ini tidak wajib keluar mencari air. Ya. Misalkan di situasi perang kalian, oke. Terus tiga waktu sholat, ketika mau wudu tidak ada air. Ada air tapi kalau keluar nanti diserang musuh. Ini yang tidak wajib mencari air. Atau ada binatang buas, ada air di danau tapi ada buaya betulan bukan buaya darat. Jadi takut nanti kalau wudu di sana atau mengambil air diterkam buaya. Ini juga tidak wajib. Waktu robu atau hiru alladzi lahu gubar, memakai debu yang ada bentuk di bahasa Indonesia ini. Debu yang ada bentuk, debu yang ada debu halusnya. Bentuk itu kan debu itu kalau kamu tepuk itu ada yang terbang. Ya yang terbang itu namanya bentuk gubar. Jadi harus debu yang kalau kamu tepuk itu ada yang terbang. Fa'in qala tahu jisun auratun lam yajis. Jika bercampur dengan kapur atau pasir maka tidak boleh. Jadi jika debunya ini bercampur dengan kapur atau
pasir ini tidak bisa digunakan tayamum. Wa faraiduhu arba'atu asya'a. Fardunya tayamum ada 4. Fardunya tayamum ada 4. Satu an-niyatu niat. Niatnya kapan? Ini beda dengan niat wudu ya. Perhatikan. Untuk tayamum ini beda dengan niat wudu. Kalau wudu kan ketika pertama kali air menyentuh wajah. Tapi kalau tayamum ini ketika tangan memindah. Jadi ketika tangan memindah debu dan masih tersisa niatnya ketika tangan menyentuh wajah. Jadi nawaitu tayammuma listibahati tradisional. Jadi ketika tangan kamu bergerak sudah niat, dan niat itu masih ada ketika menyentuh wajah. Konteksnya ambil terus ketika bergerak ini nawaitu tayammuma listibahati habis sholat itu. Wahas wajhi dan membasuh wajah. Kita habiskan ya. Saya tinggal sedikit. Tak terlalu. Wamas mulia ini dan mengusap kedua tangan ma'al ini sampai ke siku, watar ibu dan tarik. Ini perhatikan prakteknya ya. Jadi untuk tayamum, misalkan di sini ada debu, diambil debunya dulu, lah. Terus ketika bergerak niat, saya niat tayamum untuk diperbolehkan sholat. Kalau kamu bahasa Indonesia, niat itu kan kita harus tahu niatnya supaya muncul kesengajaan dalam. Jadi sambil niat nawari tayamum istibahati pada selama. Dan itu. Yang penting kira-kira debunya apa rata, dikira-kira saja, nggak usah kamu ngaca mungkin wis rata baru lebih nggak usah ya. Jadi dikira-kira debunya rata. Terus tangan, perhatikan untuk tangan ini agak sulit ya, tangan. Nah, ini dari sini, perhatikan. Tangan di sini. Di sini harus ke sini, jangan di sini, di sini. Kita arah ke sini, sini. Yang ini nanti mau bagian sini, terus ke bawah, terus ke sini. Usahakan ini jangan lepas. Kenapa? Karena ini nanti perlu untuk boleh, biar tidak mustakmal debunya. Kalau sudah selesai kan namanya mustakmal. Jadi nanti setelah sini usahakan tetap ini tidak lepas, terus ke sini, terus ke sini, terus begini, di sela-sela ini. Yang tadi, paham ya? Saya ulang lagi ya. Jadi dari sini, ini begini, ini bawah. Nah ini jangan sampai lepas ke sini, terus sini. Di sela-sela ini juga. Itu ya prakteknya. Nah ini sunahnya diucapkan aja ya. Langsung sekarang ke faslun yang bawah.
Sedikit lagi ya, sedikit lagi. Wa kullu ma'in faslun yang terakhir, faslun. Wa kullu ma'in kharaja min as-sabilaini najisun ilal maniyah. Semua yang keluar dari dua jalan depan maupun belakang hukumnya najis kecuali mani atau sperma. Jadi apapun yang keluar dari jalan depan atau belakang itu hukumnya najis kecuali air mani. Wa waslu jami'il abwali wal arwati wajibun. Dan membersihkan dari kotoran, baik kencing maupun kotoran manusia, kotoran lah, hukumnya wajib kecuali kencingnya anak kecil, kencingnya anak kecil yang alladzi lam yakul to'am, kecuali kencingnya anak kecil yang belum makan makanan, artinya dia cuma minum susu ibunya. Kalau susu formula ini termasuk makanan, sudah bukan lagi ASI. Bainahu yudhiru bi wasil mahi alaihi. Jadi kalau kencingnya anak kecil tidak wajib dihilangkan. Karena apa? Karena bainahu yudhiru bi wasil mahi alaihi, karena bisa suci dengan memercikkan air pada kencingnya anak tadi. Jadi kalau kalian nanti punya anak laki-laki, ini anak laki-laki ya. Kalau perempuan tidak. Kalau kalian nanti punya anak laki-laki, beliau berumur 2 tahun dan dia cuma minum susu ibunya, tidak makan makanan yang lain, tidak minum susu formula. Ini kencingnya tidak usah kamu hilangkan, cukup kalau kering kamu perciki air sudah suci. Jadi tidak usah dulu apa ngubah pokok. Sekarang ada kan pokok yang dipakai ulang. Sekarang kan pokok sekali pakai. Kalau dulu itu popok itu ya kain. Jadi kalau setelah anaknya buang air terus dicuci, besok dipakai lagi. Nah ini kalau kencingnya anak laki, belum berusia 2 tahun dan cuma minum ASI, ini nanti kencingnya ketika kering cukup kamu perciki air, tidak suci. Wala yufa an sayin dan najasati ilal yasi lo minadya. Dan tidak ada najis yang dimakan kecuali darah yang sedikit. Misalkan ini darah dari orang lain ya. Kalian mungkin teman kamu mencet jerawat, terus keluar darah, terus mengenai kali. Ini kalau sedikit itu sudah sak dermoan. Pokoknya ya sak tetesan, sak dermo. Ini tidak
najis tapi dimaafkan. Kalau dari dirinya sendiri ini dimaafkan. Kalau keluar dengan sendiri, artinya tidak kamu keluarkan. Misalkan kamu punya bisul itu mengeluarkan darah, keluar dengan sendiri. Itu walaupun 1-3 itu tidak dimaafkan najisnya. Najis tapi dimaafkan. Darah kucing najis. Darah kucing kalau keluar dengan sendirinya nggak apa-apa, dimaafkan. Punya bibir terus keluar dengan sendiri. Tapi kalau kamu kelotot, buat pencet, ya najis. Darah nyamuk nggak perlu dimakan. Kalau sedih, darah apa lagi? Darah tinggi. Darah tinggi itu betul ya. Wal koyah dan nanah. Jadi darah dan nanah yang sedikit ini kalau dari orang lain. Kalau dari diri sendiri walaupun banyak, asalkan keluarnya itu tidak dipencet, keluar dengan sendirinya itu dimaafkan. Wa ma la nafsalahu sahilatun idza waqa'a fil kinah. Dan perkara dan hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir ketika jatuh pada wadah. Wa mata fihi dan mati di dalam wadah. Fainahu la yunajjisuhu. Maka dia tidak membuat najis air dalam wadah. Hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir mati terus jatuh ke air, ini tidak membuat air menjadi dimaafkan. Misalkan apa? Misalkan laron, jangan bangkai, ada bangkai laron, ada bangkai semut, cuman lalat ya, cuman tidak memiliki darah. Ini kalau bangkai itu masuk ke air, ini tidak menjadikan air menjadi najis. Tapi kalau hewan yang punya darah, misalkan kucingnya mati kecemplung nang jeding. Ini kalau airnya sedikit, langsung najis, karena airnya memasukkan bangkai kucing. Kalau airnya banyak, lebih dari 2 kola, kalau berubah najis. Kalau airnya berubah najis. Kalau airnya tidak berubah, tidak najis. Terus wal hayawanu kulluhu thahirun ilal alqa wal khinzir. Semua hewan itu suci kecuali anjing dan babi. Semua hewan itu suci kecuali anjing dan babi. Wa ma tawalada minhuma, dan anak yang lahir dari keduanya. Awin ahadima, atau dari salah satu keduanya. Misalkan ada babi dikawin silang sama kambing. Nah, anak kawin silangnya ini juga walaupun bentuknya kambing. Misalkan ada kambing dikawin silang sama babi, lahir bentuknya kambing, tetap jadi najis seperti babi. Wal mayyitatu kulluha najisatun illa samaka wal jaroda wal adamiyah. Semua bangkai itu hukumnya najis kecuali
bangkainya belalang, bangkainya ikan, belalang dan manusia. Jadi maksudnya ini ikan itu tanpa disembelih walaupun mati tetap dia suci. Belalang ini juga sama, ya tidak najis. Juga manusia ini walaupun mati tidak najis. Wayu salina min wulu kalbi wal injiri sama maratin ihdahuna bidua. Wadah yang dijilati anjing dan babi, wadah yang dijilati anjing dan babi wajib dibasuh sebanyak 7 kali. Salah satu basuhan dicampur dengan debu yang tanah. Jadi kalau kalian nanti punya wadah terus dijilat anjing, atau tanpa sengaja kalian mungkin punya teman yang non-Islam, piringmu dipinjam untuk makan babi. Nah ini cara mencucikan bagaimana caranya? Dicuci 7. Nah, di salah satu di antara 7 itu kamu beri tanah. Paham ya? Tapi 7 ini harus setelah najisnya hilang. Misalkan ada sisa rendang baginya, misalkan ya, itu rendangnya sudah harus hilang dulu. Baru nanti hitung 1, 2, 3. Wayung selalu mencari nasihati marotan wahidatan, tapi malah ini. Pulang Pak. Terus dia. Pulang Pak. Udah Pak. Ditarik gas. Wayung selalu mencari nasihati marotan wahidatan. Najis-najis yang lain cukup dibasuh sekali. Jadi najis-najis yang lain asalkan sudah hilang najisnya. Kalau kotoran ayam yang sudah hilang kotoran ayamnya, baunya sudah hilang, itu cukup nanti dibasuh sekali, tidak perlu 7 kali. Wasalah siwam dulu, tetapi 3 kali lebih baik. Wa idza takhallalatil khamratu binafsiha tu'arud wa in takhallalat bi tawfiha lan tadhur. Jika ada khamr itu arak berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka dia dihukumi suci. Ya, ada arak kamu diamkan, kok dia berubah jadi cuka, nanti menjadi suci dan boleh dimakan cuka. Tapi jika kamu dalam proses itu meletakkan sesuatu pada khamr itu jadi tetap najis. Jadi harus betul-betul berubah secara alami. Kalau kamu pakai rekayasa, mungkin kamu beri zat apa supaya cepat jadi cuka, nanti tidak boleh. Jadinya tetap najis. Jadi perubahan dari arak ke cuka ini harus betul-betul perubahan yang alami. Nah, Berapa? ada yang tanya ya? Dilanjutkan pertemuan selanjutnya.
Nah, yang terakhir kita soal kemampuan dari Rasulullah SAW untuk berdoa. Mudah-mudahan pertemuan ini betul-betul dapat menjadi Allah Subhanahu Wa Taala syafaat yang Rasulullah SAW karma berkah dari Rasulullah SAW sehingga betul-betul memberikan peningkatan dan selanjutnya khususnya bagi kesadaran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Ya Syarul ya Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam. وليس لي يا سيدي سوى ما يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا أيها الله سلام الله عليك ورحمة الله وانظر إلى يا سيدي من أمر صلة حضرة عليه يا سيدي يا أيها يا سيدي يا يا سيدي يا الفاتحة. Sekian dari kami, segala kebaikan bila kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.